Saudara, kebenaran firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan. Sebab firman Tuhan adalah roh dan kehidupan. Setiap kali ada kebenaran datang dalam hidup saudara, akan memerdekakan saudara. Oleh karena itu, ikuti setiap kebenaran dan bukan hanya mendengar, tapi saudara harus melakukannya, maka saudara akan melihat kemerdekaan, kebahagiaan, dan kesuksesan menyertai hidup saudara, karir saudara, pekerjaan saudara, dan juga pelayanan saudara. Mari dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Wiryo dari tempat ini dan lakukan dengan setia. Bapak Ibu Saudara akan berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat Alkitab kita deklarasikan bersama. 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Katakan, silakan duduk. Saudara yang belum punya outline khotbah bisa mengangkat tangan saudara supaya bisa dilayani. Nggak punya ballpoint juga bisa dilayani. Nanti hari Sabtu, Dewasa Muda akan ulang tahun menggunakan ruangan ini sebab mereka ulang tahun yang ke-5. Baik, saudara, hari ini saya ingin menyampaikan seri yang terakhir dari kebenaran serial The Year of Miracle Harvest, bagian yang ke-14, yang saya beri judul Fill with the Mercy of God. Bagaimana saudara dipenuhi dan mengalami kebaikan serta kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Nah, salah satu kemurahan yang kita alami di bulan Juli ini adalah kita kedatangan Pastor Tommy Tenney di 5 kali kebaktian kita. Jadi saya minggu ketiga tidak khotbah, sehingga saudara ini adalah hamba Tuhan yang saya respect, dan saya berdoa supaya saudara mendengarkan baik. Ajak teman-teman saudara, sebab beliau adalah hamba Tuhan yang menulis God Chaser atau pemburu Tuhan. Dia selalu mengajarkan jangan memburu kekayaan, tapi burulah Tuhan. Tuhan, kalau saudara buru, saudara dapat Tuhan, saudara dapat segala-galanya. Ya. Baik, mari kita membuka 2 Samuel pasal 4. Saya ingin membaca bersama dengan saudara, ada satu orang yang mengalami kemurahan dari sang raja yang namanya Mephiboset. Mari baca 2 Samuel pasal yang keempat, ayat yang keempat. Kalau sudah ketemu, katakan amin. Oke, mari baca bersama dengan saya. 1, 2, 3. Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Yisrael. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu. Lalu ia lari, garis bawahi lari. Tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh, garis bawahi jatuh, dan menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset. Saudara, mungkin nama jarang dikenal atau jarang dikhotbahkan atau jarang dibahas. Ada seorang yang namanya Mephiboset. Dia adalah anak Yonatan. Dan ketika dia berumur Ketika dia berumur 5 tahun, dia mendengarkan kabar, Dia mendengarkan kabar meninggalnya Yonatan papanya dan kakeknya Saul.
Maka inang pengasuhnya atau sekarang susternya, dia membawa lari. Ketika dibawa lari dan akhirnya jatuh. Ketika dia jatuh karena umur baru 5 tahun, maka dia timpang. Katakan bersama saya, lari. Ada 3 kata yang penting dari ayat itu. Saudara dan saya, ini ada Mephiboset, ini adalah lukisan keadaan saudara dan saya sebelum saudara mengenal Tuhan. Sebelum saudara mengenal Tuhan, maka saudara sering lari dari rancangan dan rencana Tuhan. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Ya Pak ya? Bahkan kita sering jatuh dalam dosa. Jatuh dalam kegagalan. Bahkan seringkali bahkan sampai timpang. Timpang berbicara tentang kekurangan. Timpang berbicara tentang cacat. Atau banyak sekali kecacatan dalam hidup kita. Jadi ini lukisan dari orang yang saudara dan saya belum mengenal Tuhan. Tetapi Mephiboset ini beroleh kemurahan untuk boleh duduk makan bersama dengan raja. Bagaimana dia dapat memperoleh? Bagaimana dia dapat memperoleh kemurahan dari Tuhan? Ini media ini salah ini anunya. Coba biar dibetulin dulu. Oh sudah. Oke. Bagaimana caranya dia memperoleh kemurahan dari Tuhan? Mari kita belajar, ada 4 rahasia dan saya harapkan saudara bisa mendapatkan kebenaran ini. Kalau Alkitab mencatat seorang yang, ngapain dia mencatat orang yang timpang, orang yang lari dari rencana Tuhan? Kenapa dia mencatat orang yang jatuh? Dan kemudian dia beroleh kemurahan, pasti ada rencana Tuhan untuk saudara dan saya belajar mengerti rahasia bagaimana memperoleh kemurahan dari Sang Raja. Mari buka 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 2 Samuel pasal 9 ayat yang pertama. Rahasia pertama. 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Sudah ketemu? Saya minta karena kebaktian ini kebaktian yang paling sedikit, jadi saudara harus antusias. Saudara harus agresif. Sebab saya ini sesi yang kelima, saya aja masih antusias apalagi saudara. Oke. Kayak ada suaranya, jangan kayak sepi gitu. Kayak tidak ada manusia di muka bumi ini. Oke. Mari baca 2 Samuel pasal 9 ayat pertama. Mari baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Berkatalah Daud. Oke. Yang pertama, pada satu hari ketika Daud itu dia naik tahta menjadi raja, maka dia berkata, masih adakah orang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku ingin menunjukkan kemurahanku, aku ingin menunjukkan kasihku kepadanya. Saudara, biasa-biasanya orang kalau naik tahta maka susunan dari raja sebelumnya dia akan dibinasakan. Tetapi Mephiboset ini tidak dibinasakan, bahkan dia dicari oleh Daud, dan setelah dia cari ada orang yang namanya Mephiboset dari keturunan Saul yang masih hidup, dan dia beroleh kemurahan oleh karena ada perjanjian antara sang raja dan papahnya yang namanya Yonatan. Saudara dan saya juga sama. Kalau Mephiboset dia beroleh anugerah, dia beroleh kemurahan oleh karena Daud pernah membangun hubungan dengan Yonatan, bukan dengan Saul. Kapan Pak? Pada waktu Daud mau dibunuh dan pada waktu itu Yonatan membela dia habis-habisan.
Dan dia pernah janji, kita membuat kesepakatan supaya kau dan aku, kalau kau jadi orang nomor 1, aku jadi nomor 2. Dan ingatlah semua keturunanku biarlah tetap bersahabat dengan keturunanmu. Perjanjian ini yang diingat oleh Daud ketika mati sekalipun Yonatan, dia masih ingat perjanjian yang pernah dibuat. Jadi Mephiboset ini beroleh kemurahan oleh karena Daud pernah membuat perjanjian dengan Yonatan. Bagaimana dengan saudara? Saudara juga sama. Saudara seharusnya orang yang dimurkai. Saudara dan saya harusnya orang yang tidak beroleh kemurahan. Tetapi oleh karena Tuhan Yesus Kristus Sang Raja, dia mengingat saudara dan dia rela mati bagi saudara. Itu sebabnya saudara beroleh keselamatan. Saudara beroleh kemurahan. Bukankah Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya saudara dijamin ketika saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Raja, maka saudara juga beroleh kemurahan oleh karena perjanjian. Saya ingin menolong saudara, mari kita membaca perjanjian-perjanjian apa saja yang dia pernah sampaikan kepada kita. Jadi saudara diselamatkan, saudara dilindungi, saudara diberkati, saudara diberi kemurahan, anugerah oleh Tuhan, itu oleh karena perjanjian. Mari buka bersama dengan saya, Ulangan pasal 8. Ulangan pasal yang ke-8. Ayat yang ke-18. Mari baca bersama dengan saya dengan suara keras. Saya ingin membuka beberapa perjanjian supaya saudara melihat ada beberapa yang penting yang harus saudara mengerti dan saudara tahu. Mari buka ayat 18. Mari baca bersama dengan saya dengan suara keras. 1, 2, 3. Kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti. Jadi Tuhan berjanji dia ingin memberkati saudara. Dan kalau saudara diberkati, Tuhanlah yang senang karena dia sedang meneguhkan perjanjiannya. Satu hari ketika anak saya umur kelas 5, saya pernah janji kepada dia, nak, kalau kamu lulus bagus nilaimu, kelas 6, maka papa mau belikan sepeda. Sepeda apa ya waktu itu ya? Sepeda jengki kali ya. Dan saya bilang itu, lalu kemudian saya janji itu kepada dia. Sebenarnya juga walaupun gak dikasih sepeda juga dia harus belajar bagus sebenarnya, bukan? Kenapa saya mau kasih sepeda? Sebab teman-temannya di kampung seusia dia, karena gembalamu tinggal di kampung, sudah bisa goes sepeda. Lalu kemudian mereka sudah bisa naik sepeda, sedangkan anak saya belum bisa naik sepeda. Lalu kemudian saya janji sama dia. Ketika saya janji, saudara, hari ini saya bilang, besoknya dia langsung cerita kepada tetangga-tetangganya semua. Teman-temannya diceritain semua, seperumahan itu semua diceritain. Jadi sampai kalau saya keluar ke perumahan itu, saya dengar dia cerita, Pak, katanya Bapak mau membelikan sepeda. Bapak, bagaimana kau tahu? Anak Bapak itu cerita, setiap kali main sama anak saya, dia cerita bahwa dia akan dibelikan sepeda. Sampai satu hari yang membuat saya kaget adalah ketika mamahnya pergi ke sekolah. Ketika dia pergi ke sekolah, gurunya bilang begini, Bu, katanya Bapak mau memberikan sepeda Ika. Lalu kemudian istri saya bertanya, kok bisa tahu Ibu Guru? Iya Bu, sebab Ika itu cerita kepada semua teman-teman di kelasnya, termasuk cerita kepada saya. Begitu saya mendengar itu, kalau saya tanya saudara, kalau saudara jadi saya, kira-kira beli sepeda apa tidak? Waduh saudara,
Udah kedarung malu kalau tidak, saudara. Saya usahakan semaksimal mungkin saya beli itu sepeda. Dan saya bilang nih, tolong jangan dikeluarkan sepeda ini, saya udah bayar. Nanti pada waktu instruksi keluar, baru keluar dari gudang. Dia bilang, siap Pak. Kenapa saya beli? Karena kadung dia cerita ke tetangga-tetangga. Dan dia cerita kepada teman-temannya. Kenapa kok dia cerita? Karena dia percaya. Dia yakin, dia pasti dibelikan sepedanya sama Papa. Mungkin saudara pada waktu dengar ini, Tuhan memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjiannya yang diikrarkan dengan sumpah. Mungkin saudara ada orang di antaramu yang berkata begini, Pak, aku kok belum sesuai dengan apa yang dijanjikan Tuhan ya. Aku kok belum memperoleh kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Sekalipun saudara belum memperolehnya, percayalah, yakinilah bahwa janji ini diucapkan oleh Tuhan dengan sumpah supaya saudara bisa mempercayai. Pertanyaan saya, apakah anak saya begitu cerita kepada orang, apakah dia sudah menerima sepedanya? Belum. Dia belum menerima sepedanya, tapi dia cerita. Waktu saya menerima janji ini, hidup saya masih miskin. Miskin sih enggak lah, melarat. Hidup saya masih di bawah garis kemiskinan. Tapi bukan firman ini yang menyesuaikan hidup saya, tapi saya yang harus menyesuaikan firman Tuhan. Kalau saudara hari ini belum mengalami apa yang dijanjikan Tuhan, jangan firman Tuhan harus menyesuaikan hidup saudara. Tapi saudara yang harus mempercayai bahwa sekalipun kelihatannya mustahil dan tidak mungkin, belum kelihatan, belum ada tanda-tanda kelihatan, percayalah bahwa setiap janji yang dia berikan satu hari pasti menjadi kenyataan. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Lagu yang tadi itu keluar ketika gembalamu ada di masa-masa sukar. Ketika masa sulit, turunin satu dari ketinggian. Ketika di tengah masa sulit, setiap kali ada janji yang sulit saya percaya. Saya selalu berkata, Tuhan, aku percaya. Tanah 12 hektar, saudara dengar ceritanya. Sulit untuk bisa percaya bahwa itu akhirnya di tangan kita. Kalau sekarang lagu ini keluar tiba-tiba ketika dari tanah 158 hektar yang dijanjikan Tuhan, sekarang baru keluar 80 hektar. Secara manusia sulit bin susah. Tetapi saya tetap percaya setiap hari. Ketika saya tidak sanggup, ketika saya tidak mampu, tiba-tiba keluarlah lagu ini. Jangan kita meragukan firman-Nya, tapi kita yang mempercayai firman-Nya sekalipun belum jadi kenyataan. One day, satu hari, pasti akan jadi kenyataan. Sebab dia mengucapkan janji, dia Tuhan yang setia. Bahkan dia ucapkan sumpah. Kalau saya yang tidak mengucapkan sumpah saya tepati, apalagi Allah Bapamu di surga. Dia akan menepati apa saja yang dia janjikan dalam hidup kita. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Katakan, aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Walaupun kelihatannya mustahil, jangan firman yang menyesuaikan saudara. Saudara yang mempercayai dan janjinya pasti digenapi. Ketika mulai tahan step by step berjalan,
Maka saya melihat janji-janji Tuhan mulai kelihatan dan mulai nyata. Pak, janji apa sih yang dia berikan berkenaan dengan ini? Di dalam Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-13, Galatia pasal yang ketiga ayat 14, Yesus digantung di atas kayu salib supaya berkat Abraham sampai kepada saudara. Pak, berkat apa yang dia janjikan? Mari buka Kejadian pasal 12. Kejadian pasal yang ke-12, mari baca bersama dengan saya ayat yang kedua. Kejadian pasal 12 ayat kedua. Mari baca. Mari baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Tuhan berjanji, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Kalau Tuhan berjanji, dia pasti menepati. Pekerjaan yang ada di tanganmu, bisnismu, pekerjaan dan pelayananmu akan Tuhan buat menjadi besar. Kalau saudara percayai, walaupun kenyataannya belum besar, kau bilang gini, Tuhan, aku pegang janjimu bahwa engkau akan membuat pekerjaanku, bisnisku, pelayananku menjadi besar. Maka satu hari jadi seperti apa yang saudara percaya. Mephiboset yang dia tidak pernah mengira, dia berkata, kok bisa aku beroleh kemurahan? Karena apa? Karena perjanjian. Kalau saudara sudah bisa membaca perjanjian apa saja yang ditulis di dalam firman-Nya, maka saudara akan melihat semua janji Tuhan bisa menjadi kenyataan dalam hidup kita. Kamu akan menjadi besar dan memberkati engkau, aku ingin memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Tuhan ingin memberkati saudara dan membuat namanya masyhur. Namamu masyhur bukan supaya kepalamu menjadi besar, tetapi goal tujuan Tuhan adalah supaya engkau menjadi apa saudara? Berkat. Mari katakan bersama saya, Tuhan membuat saya diberkati supaya hidup saya menjadi berkat. Saya ingin membuka satu video teman-teman saudara di Pilar Bisnis, bagaimana mereka setelah mereka diberkati Tuhan. Mereka tidak hidup bagi dirinya, tapi mereka belajar untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, di kelas ini, saya pernah mengajar tentang perjanjian ini 14 sesi. Di waktu-waktu gereja ini mulai. Kalau saudara masih ingat ada yang awal-awal, sehingga sekarang saya jadikan menjadi sekelas perjanjian berkat. Saya tidak bisa bagikan keseluruhan, tapi kalau saudara ada yang mengalami struggle dalam hal keuangan, kesulitan di dalam mengelola, saudara, saya sarankan mengulang kembali melalui kelas, ada kelas namanya kelas perjanjian berkat. Yang berikutnya saya akan beri nama TZ02 atau Transformation Class, yang saya beri nama Financial Transformation. Kita lihat video yang satu ini supaya menolong saudara. Kekayaan bukanlah tujuan utama dalam hidup orang percaya. Kepastian akan keselamatan, serta mengerti arti Tuhan memberi kita kekayaan, yaitu untuk menjadi berkat bagi sesama, itulah yang terutama. Seperti tertulis di Kejadian 12 ayat 2, Aku akan memberkati engkau, dan engkau akan menjadi berkat. Bertolak dari firman ini, maka dibentuklah pilar bisnis oleh anak-anak Tuhan yang terpanggil untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menyatakan kasih bagi sesama melalui berbagai karya pelayanan. Kami juga rindu supaya para bisnismen dapat mengenal panggilan ilahinya, sehingga mereka dapat bersama-sama berjalan sesuai dengan panggilannya, dengan destiny yang masing-masing. Oleh anugerah Tuhan, hingga saat ini pilar bisnis terus berkembang dan semakin diperlengkapi melalui acara gathering maupun retreat yang rutin diadakan setiap tahun. Di tahun 2012, pilar bisnis pun diberkati dengan satu gedung baru yang berfungsi sebagai pusat pelatihan dan usaha. Bahkan sudah menambah 4 unit usaha, yaitu PT Andalan Pratama yang bergerak di bidang usaha digital printing, Investama yang bergerak dalam bidang partisi, Sarana Multi Anugrah bergerak sebagai importir ban kendaraan, dan Sarana Tenda Indonesia.
Melalui usaha ini, Pilar Bisnis semakin maksimal dalam mendukung semua kegiatan ministry di GBIWTC, berkontribusi dalam pembangunan RIS Hospital, serta mendonasikan 1 unit kendaraan untuk pelayanan misi. Di tengah kesibukan sebagai bisnismen, mereka yang tergabung dalam pilar ini tetap memberi waktu untuk misi menjangkau jiwa di daerah-daerah tertinggal, seperti di Soe Kupang. Ya, melihat dan mendengar bahwa di daerah ini banyak orang yang miskin, banyak orang-orang yang kekurangan makan, terlebih juga banyak orang beralih ke yang lain oleh karena sesuap nasi aja. Oleh karena itu kita dari Pilar Bisnis merasa bahwa ini perlu untuk menabur, memberi di tempat ini sehingga memberikan manfaat buat orang-orang yang di sini. Ya, untuk pelayanan kali ini kita seperti biasa memberikan sembako di 2 tempat, di Soe dan di Kupang. Juga pengobatan. Nama saya Alexander Kikau. Saya sakit gigi. Sudah Pak. Saya rindu untuk acara ini diadakan lagi di desa sini. Dan melakukan aksi peduli kasih di daerah Singkawang, Kalimantan Barat. Diawali di Dusun Jawai, tim peduli kasih bekerja sama dengan gereja lokal dan tokoh masyarakat setempat, membagikan 500 paket sembako, memberikan sepeda motor dan dana buat perbaikan gereja bagi kaum minoritas di dusun tersebut. Selanjutnya di Dusun Sendoreng, mereka membagikan perlengkapan sekolah, sikat dan pasta gigi serta alat tulis pada seluruh siswa di SDN Sendoreng yang kondisinya sangat memprihatinkan. Di gereja lokal setempat, tim Pilar Bisnis juga membuat sumur air bersih yang diberi nama Sumur Yakub, dengan harapan keberadaan sumur tersebut akan memberkati warga desa yang membutuhkan air bersih, dapat menjembatani dan menjalin tali persahabatan antara masyarakat dengan gereja. Terlebih di tempat ini isu SARA masih sangat kental dan gembala setempat pernah diintimidasi lantaran mengadakan ibadah di dusun tersebut. Sebagai laskar militan, tim Pilar Bisnis rela menempuh perjalanan yang cukup jauh, kendati demi mengulurkan tangan berbalut kasih, berbagi berkat bagi saudara-saudara kita yang sangat membutuhkannya, sehingga kasih Tuhan bisa dinyatakan pada mereka. Nah, bagaimana dengan kita? Berapapun waktu, tenaga, materi dan talenta yang ada pada kita, jadilah anak-anak kerajaan Allah yang berdampak bagi sesama, komunitas, kota maupun bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan dong buat Allah kita. Ya, saudara dan saya diberkati dengan tujuan supaya menjadi berkat. Yang setuju katakan. Jadi goal dan rencana Tuhan dia memberkati saudara supaya saudara dan saya menjadi berkat. Ada 3 hal yang saudara harus mengerti tentang perjanjian. Mungkin tidak ada di situ, tapi saya mau supaya saudara ingat. Yang pertama, dia memberkati saudara untuk meneguhkan perjanjian dia. Artinya kalau saudara diberkati, maka nomor 1 yang paling bangga dan paling sukacita adalah Tuhan. Sebab dia bisa melihat bahwa dia memenuhi janjinya. Yang kedua, dalam Yesaya pasal 54 ayat 10, perjanjian yang sudah keluar dari mulut Tuhan tidak bisa dibatalkan. Wah, amazing. Dari mana Pak bisa tahu? Itu ayat Yesaya 54 Pak, ayat yang ke-10. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak dari kita. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, nyanyikan sama-sama. namun Kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Jadi walaupun situasi sukar dan sulit tidak bisa membatalkan perjanjian Tuhan. Situasi krisis tidak bisa pernah membatalkan perjanjian yang sudah dikeluarkan oleh Tuhan. Jadi saudara tidak bisa berkata, Pak, karena krisis maka perusahaan saya tidak diberkati. Tuhan mau bilang gini, sekalipun krisis, perjanjian Tuhan tetap berlaku dalam hidup saudara. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Nyanyikan sama-sama.
biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku, tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak. tak akan bergoyang. Begitulah Firman Tuhan. yang mengasihiku. Kalau waktu krisis saudara nyanyinya gini. Biarpun gunung-gunung beranjak dan krisis pun tetap berjalan, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Amin apa amin? Saudara bisa nyanyi apalah, nyanyikan aja. Biarpun tidak ada uang di tangan, proyek tetap harus berjalan, karena kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Nyaman sama-sama. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, Tak akan bergoyang. demikianlah Firman Tuhan yang mengasihiku. Jadi kalau ada proyek, duitnya habis, proyek harus tetap berjalan. Karena perjanjian Tuhan tidak beranjak dari kita. Jadi yang pertama, kenapa dia memberkati saudara? Sebab dia ingin meneguhkan perjanjiannya. Yang kedua, dia pengen supaya saudara tahu perjanjian yang sudah keluar dari mulut Tuhan tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Gempa bumi, bencana, krisis tidak bisa dibatalkan. Yang ketiga, Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 3. Kalau mau perjanjian ini berlaku dalam hidup saudara, hanya ada persyaratan satu saja. Seperti saya bersyarat pada anak saya, kamu harus nilainya bagus. Ulangan pasal 28, supaya perjanjian dapat terus berjalan dalam hidup saudara, saudara harus hidup selaras dengan firman. Alkitab tulis gini, jikalau kamu mendengarkan perintahku dan kamu melakukannya dengan setia, maka semua perjanjian akan berlaku dalam hidup saudara. It's really amazing. Saya berdoa supaya kemurahan Tuhan terus ada dalam hidup saudara. Karena Tuhan sudah punya janji. Jadi saudara lagu tadi saudara bisa nyanyikan apa saja nyanyiannya. Syairnya apa saja. Tapi terakhirnya harus bilang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dari. Depannya apa saja, belakangnya harus nyanyinya begitu. Tuhan tidak kenal krisis, dia tidak kenal krisis. Sebab di sorga tak ada krisis. Pak, tapi kenyataannya duit bisa habis. Oh iya bisa. Gereja ini pernah habis duit. Waktu membangun Riz Hospital, duit ini habis. Lalu ketika saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kok duitnya habis di gereja? Kalau orang berkata, oh iya karena proyeknya banyak jadi duitnya habis di gereja. Tuhan tidak bisa terima statement seperti itu. Satu hari saya lagi mandi. Tiba-tiba ketika saya lagi mandi, tiba-tiba Tuhan berkata, coba kamu cek apakah kamu memberi perpuluhan dengan benar. Bukankah Alkitab berkata, kalau kamu memberikan persembahan persepuluhan, ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit? Saudara yang lama ikut gereja ini, maka saudara tahu cerita ini. Lalu saya masih ingat. Saya cek, apakah kamu sudah membayar marmer yang disumbang oleh jemaat? Semua belum. Gipsum belum. Bayar lift belum. Padahal semua udah terpasang saudara. Oh jadi karena itu lalu kemudian masih ada datang orang keuangan datang sama saya, Pak sekalian pumpung ditegur Tuhan Pak. Ya maksudnya ada 2,2 miliar perpuluhan yang belum dibayar Pak. Wah saudara saya dengar itu kayak halilintar saudara. Sudah nggak punya duit, lalu kemudian belum bayar perpuluhan, masih uangnya 2,2 miliar, perpuluhan belum diberikan.
Saudara, pada saat itu saya tersujud, nangis, tersungkur. Saya di menara nangis sama inti. Di depan anak-anak saya nangis, saya minta ampun di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan memberikan statement yang bagus. Ini saya ngomong pada orang keuangan. Dia berkata gini, kenapa kamu nggak bayar perpuluhan? Sebab nggak ada uang Pak di gereja. Oke, jangan dibalik. Justru karena kamu tidak membayar perpuluhan, maka tidak ada uang di gereja. Anda ngerti bedanya? Kenapa banyak orang mengalami kekurangan? Bukan Tuhan nggak berjanji, bukan Tuhan nggak menggenapi, karena kita yang tidak setia dengan mentaati firman. Begitu kita bayar perpuluhannya dengan benar, satu-satu, kita cicil sampai lunas, ludes. Saudara, sampai hari ini, saya perhatikan satu demi satu, walaupun kita bangun gereja, ini kita lagi bangun gereja nih, lebih gede dari ini. Kita beli tanah, tapi sampai hari ini, sorga tetap terbuka, dan berkatnya tetap dicurahkan atas kita. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Jadi kalau Tuhan bilang kamu akan kaya, ya sudah percaya aja. Kasih tahu kanan kiri, kamu pasti kaya sudah gitu. Tinggal tunggu tanggal mainnya gitu. Amin apa amin? Saya lihat ada yang ngomongnya bener, kamu pasti jadi kaya. Masa? Bang udah dinubuatkan temennya kok pakai masa. Amin gitu loh. Kamu akan jadi kaya. Kaya apa? Kaya monyet. Percaya gitu loh, jangan menyindir temennya. Temennya yang bernubuat itu bermaksud baik. Yang kedua. Oke ya, jadi yang pertama dia janji, dia pasti tepati. Dan saya sudah menemukan clue. Itu sebabnya saya membuat ini, saya pengen diajarkan kepada jemaat. Sebab saya tidak bisa mengulangi ke-14 sesi yang saya ajarkan. Clue ini kalau kau hidupi, sebab saya sudah menghidupinya selama 34 tahun. Dan saya membuktikan Tuhan yang berjanji, dia Tuhan yang menepati janjinya. Kedua sekarang, 2 Samuel pasal 9 ayat 6. 2 Samuel pasal 9 ayat 6 sekarang. 2 Samuel pasal 9 ayat 6. Kalau tadi ayat pertama, bagian pertama. Kadang-kadang kedua. Ayat yang ke-6, mari baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Dan, baca boleh bareng-bareng, 1, 2, 3. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud, ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset, jawabnya, inilah hamba Tuhan. Ternyata Mephiboset ini kenapa dia sering beroleh kemurahan? Karena dia punya kebiasaan kalau menghadap raja sujud dan menyembah. Saudara dan saya akan beroleh kemurahan kalau saudara memiliki gaya hidup. Gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan. Saudara memiliki kehidupan yang senang untuk menyembah Tuhan. Pertanyaannya, Pak, kenapa orang yang menyembah bisa mengalami pengalaman-pengalaman supranatural? Wah, ini lihat saya jelaskan. Kalau saudara sedang menyembah, makanya di gereja ini saya bebaskan saudara menyembah dalam roh. Sebab kalau orang sedang menyembah dalam roh dan kebenaran, dia itu sedang menerobos dari ruang kudus memasuki ruang maha kudus. Saudara sedang melewati area natural dan Anda memasuki area supranatural. Dan di ruang maha kudus ada tempat di mana Tuhan bertata. Kalau dia bertata di situ dan saudara kejar dia dan Anda jumpai dia, Anda tidak pernah keluar dari ruang maha kudus tanpa berkat datang dari Tuhan. Tanpa mujizat yang dia kerjakan. Sebab di area ruang maha kudus adalah area mujizat, area supranatural. Jadi orang yang senang menyembah, jangan heran. Tiba-tiba banyak hal-hal yang ajaib, hal-hal yang mujizat, hal-hal yang supranatural bisa terjadi dalam hidup saudara. Karena saudara senang menyembah. Jadi orang yang senang menyembah adalah orang yang sering masuk di dalam ruang maha kudus.
Sehingga Tuhan semudah menolong saudara untuk saudara mengalami kemurahan Tuhan. Inilah yang dinamakan mujizat. Saya rindu saudara memasuki area ini. Makanya saya pengen supaya saudara ketika menyembah jangan tergantung sama WL. Biarkan WL menyembah dan saudara juga menyembah Tuhan. Saudara masuk dalam hadiratnya. Kenapa di gereja ini kalau sedang menyembah ditutup, Pak? Kenapa dihalangi masuk? Jangan gangguin yang sedang dating sama Tuhan. Yang lagi ngobrol sama Tuhan. Orang yang sedang masuk di dalam penyembahan, dia sedang ketemu dengan raja di atas segala raja. Dan dia layak untuk menyembah, dia layak untuk sujud. Dan ketika dia chatting, mungkin saudara berkata, ngomongnya sama, doanya mirip. Tapi Tuhan tahu bahasa itu satu persatu punya arti yang berbeda. Mungkin yang satu, aku tahu utangmu banyak ya. Tenang nak, nanti habis kebaktian ada mujizat buat kamu. Yang satu sama mirip-mirip. Tenang nak, kamu selama ini berat jodoh ya nak. Sebentar lagi pulang, enteng jodoh kamu. Melangkah dari pintu gereja akan kutemukan siapa dia. Wih, dapat janji itu. Tenang nak, ada Boas di depan kamu. Wih. Mungkin ada berdoa, mungkin ada yang sakit, orang lain yang ngerti. Tuhan tahu. Tenang nak, kamu lagi sakit kanker ya. Aku sembuhkan hari ini. Makanya jangan heran kalau saudara menyembah. Banyak orang yang disembuhkan, banyak orang yang diberkati, banyak orang mengalami mujizat. Karena senangnya menyembah. Jadi kalau saudara pengen mengalami perkara mujizat, datang tuh doa fajar. Kalau saya lihat ada jemaat yang susah, saya ajak doa fajar. Kenapa? Anda saya ajak bertemu dengan Tuhan, bukan bertemu dengan saya. Ketika saudara bertemu dengan Tuhan, di situ hidupmu adalah penyembahan yang sejati. 1,5 jam saudara bisa menyembah, mencucurkan air mata, mencucurkan air hidung, dan saudara masuk di ruang Maha Kudus. Dan ketika saudara bertemu dengan Tuhan, tiba-tiba saudara bisa puas, lega, tiba-tiba beban terangkat. Dan tiba-tiba saya sering dengar kesaksian, banyak mujizat terjadi. Angkat tangan kita. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembah. Sambil angkat tanganmu, katakan, ku tahu hidupku penyembahan bagi-Mu. Inilah umat-Mu Tuhan. Kami mau hidup kami adalah penyembahan. Ya Tuhan, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Aku tahu Tuhan, ini umat-Mu berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kenapa Pak orang yang sedang masuk ruang Maha Kudus kok sering-sering mengalami mujizat? Kenapa? Dengarkan. Penyembahan adalah aktivitas yang menyenangkan Tuhan. Saya mau beritahu, waktu saudara membawa persembahan,
Tuhan bilang, saya senang. Tetapi dia berkata, langit dan bumi punyaku, emas perak aku punya. Saudara membawa apa saja yang kau sudah persembahkan kepada Tuhan, buat Tuhan, itu dia punya semua. Tapi satu yang dia nggak bisa kerjakan adalah menyembah dirinya. Dan hanya saudara yang bisa memberikan penyembahan. Itu sebabnya kalau ada orang masuk dalam dimensi penyembahan, hati Tuhan hancur. Dia hancur hatinya. Dan dia lihat apa saja. Kalau dia lihat ada orang yang datang dengan sungguh-sungguh memasuki ruang Maha Kudus, dia tidak akan pernah biarkan keluar dari ruang Maha Kudus tanpa mujizat. Itu sebabnya sekali saudara masuk dalam penyembahan, jangan pernah biarkan dirimu keluar dengan tangan hampa. Ada pertolongan, ada mujizat di ruang Maha Kudusnya. Dan dia ingin menolong saudara. Persembahan yang paling indah adalah penyembahan. Sebab itu yang tidak bisa dikerjakan oleh Tuhan bagi dirinya. Langit dan bumi dia bisa gelondorkan kepada saudara. Dan semua bisa ada di depan matanya. Tapi satu pekerjaan yang tidak bisa, yakni penyembahan. Saya masih ingat. Makanya setiap hari, Sabtu, jemaat saya ajak doa fajar jam 5. Tapi sekarang saya lihat jemaat WTC menyembah dalam dimensi yang deep, dalam. Kalau saudara sering alami persoalan dan gak ada jalan keluar, datang doa fajar. Supaya saudara ngalami hadirat Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Sebab kalau saudara ketemu dengan pendeta, saudara paling disalami. Tapi kalau ketemu dengan Tuhan, mujizat terjadi. Satu hari di doa fajar ada bersaksi. Coba siapa namanya? Anto sini. Dia bersaksi. Ini mumpung ada orangnya. Dari tadi pagi saya nggak cerita. Dia cerita di sini. Dia senang menyembah Tuhan. Dia melayani. Dia bilang, saya melayani karena saya senang melayani Tuhan. Satu hari saya bilang sama dia, kamu nanti kalau setia sama Tuhan, senang menyembah Tuhan, satu hari kamu punya rumah ya, lebih dari satu. Dalam hatinya, dia cerita nih, waktu kesaksian supaya cepet ya. Dia bilang gini, ya Pak, rumah satu aja belum, lebih dari satu. Tapi karena yang ngomong gembalanya, dia bilang amin aja. Ya ada baiknya juga sih dia omongin gembala bilang amin. Lalu dia simpan, saya sih lupa, dia cerita. Lalu dia cerita, saudara-saudara, karena saya ini karyawan cukup aja udah puji Tuhan. Tetapi ketika saya makin mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan lebih sungguh-sungguh, tiba-tiba saya punya rumah saudara, yang tidak mungkin sebenarnya. Lalu rumah saya bertambah lebih dari satu. Karena dia nggak nyebutin, saya tanya, berapa toh sekarang? Kamu jawab sekarang. 10. Gembalanya aja nggak punya rumah 10. Yang mendengarkan khotbah gembalanya 10. Tadi pagi saya bilang 9, kamu udah nambah cepet sekali langsung 10 kamu. 10 man. Jadi dia main bass, tetap main bass. Melayani Tuhan dengan segenap hati. Rumahnya beranak sendiri. Kenapa dia beranak rumahnya? Karena dia senang nyembah. Dia bilang, Pak, saya enggak pernah mengharapkan PK. Sebab PK enggak bisa beli rumah, Pak. PK hanya pulang untuk transport. Tapi aku mengharapkan Tuhan menjamah hidup saya. Dan kalau Tuhan menjamah hidup saya, aku bisa diberkati. Aku bisa melihat mujizat demi mujizat. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Ku tak hidupku adalah penyembahan. Kau Takkanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tak hidupku, ya Tuhan. berharga Ini pernyataan iman kami. di matamu. Kau sungguh-sungguh dahsyat dan luar biasa.
genap hidupku persembahkan. Saya kemarin waktu saudara libur, saya pergi ke retreat anak-anak kita yang di bawah, yang anak SD 4, 5, 6. Saudara, lalu kemudian saya lihat anak-anak SMP, SMA yang retreat, saya datang ke sana. Saudara, saya lihat, saya khotbah ya semampu saya bisa. Karena saya memang bukan guru sekolah minggu. Tapi karena saya punya hati, aku ini gembala, aku mesti nengokin ini jemaat walaupun masih kecil, tapi dia jemaat. Supaya tahu kalau gembalanya itu saya. Jangan sampai dia, gembalanya siapa? Saya nggak tahu. Saya datang di retreat itu, saya khotbah sebisa saya. Saya altar kalau saya kaget, anak-anak kecil. Itu maju meneteskan air mata. Nangis merenungi nasibnya. Tuhan, kenapa Tuhan? Tuhan ampuni Tuhan. Wah, Tuhan ampuni pemberontakan kami. Bahkan ada yang dia minta ampun karena dia mau bunuh diri. Coba bayangkan, anak kecil. Frustasi. Dibully temannya mau bunuh diri. Sekarang itu rohnya tuh aneh-aneh. Tapi saudara, waktu dilawat Tuhan, ada yang rebah. Psh. Bahkan yang 180 saudara, yang anak-anak SMP, SMA. Saya lihat mereka, bukan lagi saya harusnya khotbah, enggak khotbah. Saya baru datang, mereka lagi nyembah, mereka sendiri yang nyembah. Saya duduk aja. Mereka nyembah, tiba-tiba dilawat oleh Tuhan. Lihat malaikat, lihat Tuhan berjalan, Tuhan bicara sama dia. Coba anak-anak SMP, saya mendengar Tuhan berkata, aku harus memberitakan Injil supaya orang diselamatkan. Lalu di Instagram saya tulis gini, siapa bilang anak-anak tidak bisa dilawat? Saya pengen kalau anak-anak kita bisa dilawat. Saudara yang dewasa pasti bisa dilawat. Kita lihat video 1 menit. Ini anak-anak SD. Dia mengerang, ada yang jatuh, ada slain in the spirit. Anak-anak kecil ini dilawat. Dan tidak sedikit mereka yang akhirnya dijamah oleh Tuhan. Secara pribadi, bukan lagi disentuh, diurapi, tapi dia dijamah Tuhan. Ini anak-anak SD yang kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Kamu disayang oleh Tuhan, kamu dicintai. Ini yang SMP, anak 180. Di panggung sudah dilawat Tuhan, ada yang duduk, ada yang geblak, ada yang mereka dilawat. Selama 2 jam tanpa henti, akhirnya saya nggak bisa khotbah. Roh Kudus khotbah semalaman itu. Banyak kesaksian yang luar biasa dari anak-anak kita. Dan tidak ada seorang pun yang, tidak ada seorang pun yang menjamah mereka, tapi mereka dilawat 2 jam. Dan saya bilang, waktunya tuh saya tidak usah khotbah. 2 jam. Tapi kalau saya habisin, ya saudara nggak pulang. Udah media cukup. Saya pengen 1 hari. Saya pengen 1 hari. Kalau anak-anak kita dari kecil, SMP, SMA, youth, DM semua dilawat Tuhan. Kita akan lihat satu generasi yang senang menyembah. Saudara akan lihat generasi ke depan. Ayat yang ke-8, ini rahasia ketiga. Ayat yang ke-8, mari baca dengan suara keras, dengan cepat. 1, 2, 3. Lalu sujudlah dengan keras, baca sama-sama ayat 8, 1, 2, 3. Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, apakah hambamu ini? Sehingga engkau menghiraukan anjing mati. Mefiboset, dia bilang gini, Tuhan kalau aku ini, Tuhan Raja Daud, kalau aku ini tidak dibunuh saja udah kamsia 12 kali. Siapa aku ini?
Dia bilang aku ini anjing mati, artinya dia tuh punya sikap yang rendah hati. Saudara kalau mau mengalami kemurahan Tuhan, hiduplah dalam kerendahan hati. Hidup dalam kerendahan hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang selalu memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Dia tidak pernah sekalipun dia diberkati, orang yang selalu memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Sekalipun saudara diberkati, dia tetap rendah hati. Jemaat WTC walaupun diangkat, tetap rendah hati. Walaupun posisinya tinggi, tetap rendah hati. Walaupun nanti kau jadi orang kaya, tapi tetap kebaktian setia. Walaupun kau kaya raya, kalau di jamaah Tuhan tetap nangis. Jangan kayak patung di Ponorogo. Bahkan patung di Ponorogo aja kalah. Saudara, ada orang yang saking kakunya, sulit dijamah Tuhan. Saya berdoa, kalau orang rendah hati itu orang yang rela. Kadang-kadang Tuhan izinkan kenapa proses terjadi dalam hidup saudara, supaya saudara bisa jadi rendah hati. Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai 5. Tuhan selalu memperingatkan, kalau aku berkati, kamu jangan berkata karena jasa-jasamu. Ulangan 8 ayat 1 sampai 5. Orang yang rendah hati itu orang yang sadar dia bisa diberkati hari ini oleh karena Tuhan yang memproses dia. Ini lihat ya. Ini orang yang rendah hati itu orang yang pernya ada di bawah. Kalau dia lagi diproses, direndahkan. Ini saudara makin rendah, makin dipencet. Saudara makanya kalau ada proses lagi dipencet saudara mesti bilang kamsia 12 kali. Enggak ada yang amin satupun. Sebab kalau saudara lagi direndahkan itu permu itu lagi diturunin. Saudara kalau tidak ada per tekanan ya paling cuma goyang-goyang begini aja. Tapi tetap posisinya. Tapi kalau saudara diturunkan, kadang-kadang Tuhan izinkan ada tekanan menindih saudara. Kadang-kadang ada tekanan yang besar menindih saudara. Jadi per yang di bawah ini adalah per orang yang rendah hati. Yang di tengah setengah rendah hati. Kadang-kadang yang di atas sepertiga rendah hati. Kenapa kadang-kadang Tuhan ada korelasi kerendahan hati saudara. Itu relevansinya dengan seberapa tingginya promosi yang akan datang. Jadi kalau saudara sedang direndahkan, lihat kalau saya rendahkan, maka loncatannya sedikit kalau rendahnya sedikit. Tapi kalau saya rendahkan lebih rendah lagi dan saya lepaskan, kok gak bisa sih? Tidak bersahabat dia ini. Tenang, saya tunjukin supaya saudara lompatnya kayak begini. Sebentar lagi saudara yang lompat, bukan bola ini. Saya sedang menolong imajinasi saudara. Begitu Anda bisa lihat, itulah yang akan terjadi dalam hidup saudara. Jadi kalau dipencet, bilang apa? Kamsia 12 kali, bagus. Kalau dihina, Kamsia 13 kali. Kalau direndahkan, Kamsia cus. Itulah jemaat WTC tahun depan. Akan terjadi lompatan-lompatan yang besar. Tuhan akan promosikan hidup saudara. Oleh karena itu kalau saudara nanti tinggi, jangan berkata ini jasaku Tuhan. Ya turun lagi deh. Tapi kalau saudara berkata ini semua bukan karena jasa kami. Saya pengen nanti waktu saudara diangkat Tuhan kayak tadi. Psh. Jangan heran ya, nanti tiba-tiba ada di antaramu yang melompatnya tinggi. Tiba-tiba diberkati Tuhan lipat kali ganda. Jangan ada seorang pun yang sombong. Sebab ini rahasia
untuk kemurahan hati datang dalam hidup saudara. Jadi ingat, kalau dipres, ini nih caranya saya. Kalau setiap kali ada ujian, saya bilang gini, Kamsia Tuhan, pastikan aku harus menang. Tolong aku Tuhan. Kalau gagal, Tuhan ampuni saya. Masuk lagi. Per ditekan, semakin ditekan, semakin lompat. Semakin jauh Anda melompat. Jangan heran tiba-tiba banyak mujizat. Biasanya kalau saudara lihat ada orang yang diberkati Tuhan, lompatannya bangkit tinggi. Itu pasti tekanannya enggak sedikit, percayalah. Per yang paling bawah, itulah orang yang paling rendah hati. Dan itulah saudara yang kebaktian hari ini. Terakhir. 2 Samuel 9 ayat 11. Mari baca ayat 11. Mari baca dengan suara keras. Siba itu adalah pembantunya Saul yang merawat si Mephiboset. Mari baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Berkatalah Siba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Terus, dan Mephiboset makan sehidangan dengan Raja Daud sebagai salah seorang anak raja. Amazing. Melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku, itu namanya hidup dalam ketaatan. Hidup dalam ketaatan. Taat itu artinya melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Amazing. Makanya kalau Tuhan menyuruh kita melakukan, kita lakukan. Makanya saya himbau kebaktian. Tadi kebaktian jam 11 sudah enggak muat, saudara. Saya ini sudah prihatin, doakanlah supaya kita bisa segera membangun ruangan sebelah. Saya sudah himbau untuk datang jam 18. Saudara yang sudah bersedia datang jam 18. Saya bersyukur, saudara ini Kamsia loh. Saya itu kalau khotbah jam 18 nih, khotbah saya tidak dikejar-kejar karena saya bisa khotbah sepanjang yang saya mau. Dan saya ini sudah khotbah yang kelima loh saudara. Tapi saya kalau lihat saudara itu, lihat saudara. Saya tuh pengen hidup saudara setiap kali kebaktian, hidupmu diangkat lebih lagi. Itu sebabnya saya berdoa, ajak yang lain isi sini loh, kebaktian ini, supaya penuh tempat ini. Yang jam 11 sama jam 9. Untel-untelan, apa itu bahasa Indonesianya ya? Ya? Berdesak-desak. Tadi sudah overloaded. Tetapi kita berdoa. Ini kalau bisa segera dibangun, maka kita akan tambah 1.250 lagi. Sebelah sana, sebentar lagi. Sabar ya. Jadi apa Pak hadiahnya? Kemurahan apa yang diterima oleh Mephiboset? Ada 2. Yang pertama, dia menerima tanah warisan dari sang raja. Mari saya mau baca saudara, apa sih yang diberikan Mephiboset? Ayat 9, mari baca dengan suara keras. Ayat 9 ya, mari baca. 1, 2, 3. Lalu, baca ayat 9, 1, 2, 3. Lalu raja memanggil Siba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu. Siapa cucu tuanmu maksudnya? Mephiboset. Keturunan Saul digantung dan dibinasakan seluruhnya kecuali Mephiboset. Dan akibat dia 4 hal yang tadi dia menerima kemurahan. Kemurahannya apa sih? Seluruh tanah kekuasaan milik Raja Saul dan Yonatan dan keturunannya diberikan kepada Mephiboset. Saya waktu membaca ini, saya itu heran. Ini ya, saudara, kenapa gereja kita ini diberi kemurahan? Diberi tanah di 3 Raksa bisa membangun. Orang lain mencari tanah sulit, kita diberikan tanah mujizat. Hari ini kita membangun rumah Tuhan di sana. Lebih gede dari ini 2 tingkat. Dan sudah hampir selesai. Dan saudara tidak pernah mendengar ceritanya. Saya tidak pernah menyuruh saudara untuk menabur. Tapi sebentar lagi jadi. Sebentar lagi. Kita diberi tanah Tanjung Lesung 1 hektar. Kita harus bayar 30 miliar.
infrastrukturnya harus bayar 15 miliar, tapi kita diberi kemurahan hanya membayar 1 miliar. Ada jemaat nyalamin saya, dia bilang, Pak, kalau gitu kalau kita mau beli tanah minta Bapak aja yang nawar ya Pak ya. Emang pedagang gembalamu. Gembalamu ini nggak bisa nawar. Cuman kalau saya ngomong gini, Pak suruh bayar 45 miliar. Kayaknya enggak deh, saya cuman ngomong gini, kalau Bapak memang pengen kita yang bangun, kita mau membayarnya 1 miliar, boleh apa tidak? Cuman gitu aja, bukan nawar, tolong dong Pak 1 miliar, tolong dong, nggak ada gitu. Lalu kemudian dia bilang, ya udah Pak nggak apa-apa, karena dia lihat kita sungguh, dia juga sungguh-sungguh pengen dibangun. Nanti saya ceritakan, sebentar lagi jalan tol mulai dibangun, kita harus bangun gedung gereja kita di sana, 2000 seat. Dari mana Pak? Kemurahan, bilang sama saya. Tapi bukan hanya Mephiboset yang dapat, bukan cuma gereja. Sebentar lagi semua orang yang taat, saudara, semua yang hadir hari ini, yang dengar bocoran ini, akan menerima warisan tanah dari raja di atas segala raja. Sebab itu milik Bapa, bumi ini milik Bapa, dan saudara berhak. Yang kedua, dia makan sehidangan dengan raja. Pak, makan sehidangan dengan raja itu bicara apa Pak? Promosi. Promosi, sebab dia harusnya duduk gak boleh dengan raja. Promosi. Sebentar lagi saya akan lihat anak-anak saya akan dipromosikan oleh Tuhan. Anak-anak saya akan diberkati oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Jangan pernah biarkan hidupmu hidup yang biasa. Hiduplah dengan sungguh-sungguh supaya engkau meraih apa yang seharusnya engkau peroleh. Mari saya panggil pelayan-pelayan Tuhan untuk maju ke depan.